Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan. Sudah 1 bulan lebih ini pemerintah menganjurkan kita, masyarakat Indonesia, untuk tetap ada di rumah. Suatu keadaan yang tidak kita inginkan. Tetapi, apakah kita masih bisa bersuka cita? Pagi ini, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Banyak orang yang berpikir bahwa sukacita adalah keadaan di mana orang sedang berbahagia, bebas tanpa beban, tanpa masalah, berada di satu kelompok orang yang membuat kita senang. Jika demikian, maka sukacita ini sungguh sulit kita lakukan. Kenapa? Sebab ada kalanya masalah datang menghampiri kita. Ada kalanya kita merasakan tekanan. Ada kalanya orang-orang di sekitar kita tidak mendukung kita. Apakah saudara tahu dalam Filipi 4 ayat 4 dalam menulis saran untuk bersukacita ini, menurut para ahli yang menafsirkan bahwa Rasul Paulus sedang berada di penjara, sedang dalam keadaan terpenjara. Penjara adalah tempat yang tidak pernah kita harapkan, suatu tempat yang tidak mendatangkan sukacita sama sekali. Ada tekanan, ada tuntutan-tuntutan di dalamnya. Tetapi Paulus serukan untuk tetap bersukacita, bersukacita senantiasa. Lalu, apa itu sukacita? Sukacita adalah suatu keyakinan yang teguh dalam hati kita bahwa Allah memegang kendali dalam hidup kita. Sukacita adalah suatu keyakinan bahwa semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Sukacita adalah sebuah pilihan untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap bersukacita dalam kondisi apapun. Oleh sebab itu, sukacita tidak dapat didasarkan didasarkan oleh situasi atau kondisi yang sedang kita alami. Sukacita harus menjadi bagian yang terpenting bagi orang-orang percaya. Sukacita di sini yang dimaksudkan bukan sukacita yang dunia tawarkan, sukacita yang bersifat semu, sukacita yang diakibatkan oleh hal-hal yang menyenangkan untuk fisik kita, untuk kedagingan kita. Tetapi sukacita yang dimaksud adalah sukacita yang kekal, sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hati kita dan mengalir terus dalam badai sekalipun. Ini sukacita, sukacita dalam tidak melihat kondisi dan situasi. Sukacita berbicara tentang kedamaian, kesukaan di dalam hati kita karena Yesus, sumber sukacita itu. Lalu, mengapa kita harus bersukacita dalam segala kondisi? Kita akan baca ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Gereja di Filipi berada dalam ketegangan yang besar, baik dari dalam maupun dari luar. Jika demikian, apakah ini lantas menjadi salah satu alasan untuk tidak dapat bersukacita? Apa yang membuat
kita tidak bisa bersuka cita? Kekhawatirankah? Dikatakan di sini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa adalah jawaban dari kekhawatiran. Saudara, Allah bisa memberikan apapun yang kita perlukan. Dia tahu semua yang kita perlukan. Tetapi Dia rindukan hubungan yang erat dengan kita, orang percaya. Dia rindukan ada persekutuan dengan kita, setiap umat tebusan Allah. Lalu ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, janji Allah kepada setiap umat tebusan Allah. Ada jaminan yang Allah berikan, yaitu damai sejahtera. Damai Allah ada di luar pikiran kita. Cara-cara Tuhan merupakan cara-cara di luar cara-cara manusia. Damai Allah tidak dapat dicampurkan dengan keadaan atau situasi, tetapi menjadi kunci untuk pribadi dan karya Yesus. Damai Allah ini bertindak seperti penjaga yang menjagai penuh orang-orang percaya. Demikian juga penjagaan Allah kepada kita umat-umat yang percaya. Jika demikian, kita harus bersuka cita, tidak memandang kondisi. Kalau tidak begitu, hari ini cuacanya bagus, kita bisa bersuka cita. Besok kita mendapatkan berkat, kita bisa bersuka cita. Namun hari berikutnya kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan tekanan, sehingga kita tidak bisa bersuka cita. Tapi kita tahu sekarang bahwa Allah yang menjadi sumber sukacita kita, bukan suatu keadaan yang kita alami. Mengapa kita harus bersukacita? Kita akan baca tetap di dalam Filipi yang keempat, Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Paulus menekankan di sini pemeliharaan yang penuh dari Allah Bapa kepada setiap anak-anaknya. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi pada bangsa kita, apa yang terjadi di dunia ini, dunia yang tidak menentu, tidak memberikan harapan kepada kita, mungkin kita tidak bisa bersuka cita. Tetapi mari, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam segala hal yang kita alami, kita mau ambil pilihan untuk tetap bersuka cita. Karena sumber sukacita kita bukan kondisi, bukan keadaan di sekitar kita, tetapi sumber dari sukacita kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang memenuhi segala kebutuhan kita. Damai sejahtera yang Dia berikan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada waktu untuk kita tidak bersukacita. Dalam kondisi apapun, kita akan terus bersukacita. Dan hari-hari ini kita mau lewati itu dengan sukacita yang penuh, karena damai Allah melingkupi kehidupan kita. Puji Tuhan, tetap bersukacita karena Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.